mereka masih giat untuk mengadakan ibadat. Bahkan setiap ada acara paroki mereka menyempatkan waktu datang. Hadir. Meskipun jaraknya jauh. Jauh ya, berapa lama itu kalau ditempuh? Kira-kira 2 jam. 2 jam. 2 jam. Dan itu jalanannya jangan bayangin kayak di Jakarta lurus dan macet. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Hari ini kita berjumpa dalam Pojok Iman, di mana kita menampilkan pengalaman-pengalaman yang dikisahkan menjadi sebuah master of story, kisah-kisah kehidupan yang bisa dibagi-bagi untuk Anda dan saya. Syukur pengalaman ini bisa berbuah dan meneguhkan. Hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, Frater Ludo, yang baru saja tiba dari Papua. Pengalaman kerasulan di tanah Papua. Nah, kita akan tanya saja saudara-saudara, langsung to the point ya. Frater Ludo, selamat datang di Pojok Iman. Ya, terima kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya, biasa di luar juga nih. Biasa di luar. Biasa di. Frater boleh memperkenalkan diri? Ya. Perkenalkan, nama saya Frater Ludovicus Andrinovian, biasa dipanggil Ludo. Saya sekarang sudah ya naik tingkat, tadinya topper, sekarang sudah teologan untuk melanjutkan S2 di STF Triyakara. Nah, ini saya baru pulang dari Papua setelah 1 bulan ke lockdown di sana ya, karena berbagai hal. Ya. Sehingga ada penundaan-penundaan untuk sampai ke sini. Frater dari paroki mana? Saya dari paroki Santo Arnoldus Johnson, Bekasi. Oh, paroki Bekasi. Aslinya ngomong-ngomong asli mana ya? Kalau saya sih lahir di Jakarta, Romo. Anak keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Anak pertama dari 2 bersaudara. Pengen jadi pastor sejak usia berapa? Nah, itu sejak umur kelas 3. Kelas 3 itu umur berapa ya? Kelas 3 ya 10-an lah gitu ya. 10 tahun lah. Gitu ya. Kelas 3. Udah mau jadi pastor? Sudah mau jadi pastor karena ingin ikut mas saya yang di Solo. Siapa? Mas? Mas, kakak saya. Ada yang jadi pastor? Ya, tapi ini kakak saudara jauh, bukan saudara kandung. Saudara jauh, saudara kandung, biasanya orang Jawa nih ya. Iya. Baik, terima kasih Frater perkenalan singkat ya. Biasa dipanggil Frater Ludo ya. Frater Ludo. Frater Ludo. Frater habis dari Papua nih, kerasulan di tanah Papua. Apa sih yang menarik di sana ya, Frater, boleh cerita? Mungkin sebagai gambaran di sana, salah satu hal yang paling mengesan bagi saya dan mengejutkan. Bayangkan ini ada stasi namanya stasi Amaikebo. Di sana bayangkan itu berada di atas bukit dan yang tinggal ya kira-kira 5-4 orang saja. Tapi ya di sana termasuk umat dari paroki Bomomani gitu. Dan di tengah ya keterbatasan transportasi, lalu juga umatnya yang tidak terlalu banyak, tapi semangat imannya itu yang menurut saya sangat berkesan, Romo. Dan di tengah ya keterbatasan yang ada, mereka masih ya itu yang membuat saya terkesan, mereka masih giat untuk mengadakan ibadat. Bahkan setiap ada acara paroki mereka menyempatkan waktu datang meskipun jaraknya jauh. Jauh ya, berapa lama itu kalau ditempuh? Kira-kira 2 jam. 2 jam. 2 jam. Dan itu jalanannya jangan bayangin kayak di Jakarta lurus dan macet. Lurus dan sudah beraspal, tapi berbatu-batu. Dan masih jalan kaki itu ya? Jalan kaki mereka, jalan kaki.
Dan mungkin memang ada sesekali kendaraan menuju ke sana, tapi itu pun jarang. Ya, untung-untungan lah Romo. Masih mau mengorbankan waktunya untuk hadir ya. Nah, itu yang saya sangat Salut terkesan ya. dengan iman mereka itu Romo. Itu karena iman ya mendorong Iya. mereka untuk Terus bertumbuh di dalam pengalaman imannya, termasuk menggereja ya. Dan di tengah keterbatasan mereka tidak bilang ya tidak mengeluh apa yang mereka alami, tapi mereka berinisiatif untuk terus menghidupi imannya itu dan mencari jalan untuk terus memperjuangkannya. Frater menyebut keterbatasan terus nih. Iya. Keterbatasan apa sih kalau boleh tahu? Ya, tentu Papua sendiri kan kita tahu ya, untuk akses transportasi masih kurang. Lalu juga listrik masih terbatas. Masih tidak banyak yang dapat. Tapi ya jalanan juga ya. Jalanan, lalu juga jaraknya juga yang jauh. Selain minimnya akses transportasi kayak mobil dan motor, juga jaraknya yang jauh. Itu keterbatasan yang ada dari di sana, Medan di sana gitu. Frater di sana ngapain aja? Nah, kalau boleh tahu ya, setahun ya. Ya, setahun ya. Nah, di sana beberapa 4 pilar pelayanan yang saya jalani itu, selain dari segi kerohanian ini ternyata tidak lepas juga dengan hal ekonomi masyarakat di sana, begitu Romo. Ekonomi yaitu dengan membantu pertanian kopi itu. Jadi di sana kamu membantu pertanian kopi. Iya. Dengan cara buat kopi dong. Dengan cara menanam tumbuhan kopi itu. Hasilnya ada nggak? Hasilnya, nah bisa dilihat sekarang. Oh ini. Kamu bawa ya. Pengolahan. Ini hasil kamu ini. Iya Romo, ini. Namanya apa ini? Papua Coffee. Papua Coffee, Mamo CS. Mamo CS ini ya kopi yang kami olah dari Paroki Bomumani, dari hasil perkebunan kopi yang diberdayakan masyarakat. Nah, inilah yang kami olah menjadi bubuk kopi. Ada juga berbagai macam kami nanti. Ini dijual ya, Frat ya? Iya, dijual Romo. Berapa? Nah, untuk yang ini ada 3 jenis. Ini yang premium itu biji jantan. Biji jantan itu yang bijinya tertutup gini. Kalau betina itu terbuka begini. Iya. Ya. Nah, biji jantan itu premium, ini yang paling mahal 150. 150 satu bungkus ini. Iya. Nah, kalau biji betina atau klasik kami tulis di sini itu 100.000. 100.000. Dan basic itu yang belum kami sortir atau belum kami pilah-pilah. Ini kan sudah dipilah-pilah biji jantan, biji betina. Nah, kalau yang basic itu campuran dari umat langsung kami olah itu 50.000. Begitu. Jadi pengalaman di sana Frater justru membuat kopi ya? Iya. Kami juga saya dengan Romo-Romo juga itu mengolah kopi untuk mendukung perekonomian di sana ya, supaya iman mereka tetap terpelihara gitu ya. Betul. Itu strategi pertama itu. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua selain itu dalam pendidikan kami juga membantu pengembangan pendidikan di sana kayak di sana kan ada sekolah TK Romo. Yeah. Sekolah TK. Nah, di situ itu TK itu milik paroki, didirikan paroki untuk ya membantu anak-anak yang TK di sana. Selain belajar formal, informal juga kayak kebersihan gitu. Kayak mandi, lalu juga kami juga memberi kesehatan, memperhatikan kesehatan mereka dengan memberi vitamin gitu loh. Nah, itu yang kami coba terapkan dalam pendidikan. Dan ya syukur-syukur semoga ke depan mereka punya bekal juga untuk punya kebiasaan untuk hidup ya kayak menjaga kesehatan, kebersihan salah satunya. Rata-rata mereka mau ya umat Papua ya. Ya gampang-gampang susah atau? Ya gampang-gampang susah sih Romo. Karena kan juga udaranya dingin. Itu yang jadi masalah. Dingin banget ya? Udaranya dingin. Berapa sedingin-dinginnya? Kira-kira pernah ngukur? Bisa 10 derajat Celcius kalau malam. Waduh, buset deh.
10 derajat 10 Celcius. derajat Celcius itu aduh dingin sekali di sana. Tapi mereka biasa dong. Biasa. Hanya kamu yang kedinginan. Oke, itu menariknya ya. Iya. Yang membuat kamu betah di sana apa ya itu? Nah, yang membuat betah ya itu tantangan untuk menjelajah. Di sana tuh alamnya masih sangat alami. Dan kalau kita melihat, kalau kita terus menjelajah, mencoba menelusuri gitu ya. Bahkan ada namanya itu di daerah Hepomani, aduh saya lupa. Itu ada danau di atas gunung, Romo, dan danaunya sangat luas. Saya kira awalnya laut, bayangkan. Dan di sana ternyata itu ternyata danau dan sangat luas. Itu sungguh indah sekali. Dan yang tadi saya bilang stasi Amaikebo itu juga kayak surga, ya kayak naik ke atas surga kalau ke stasi Amaikebo itu di atas bukit. Bagaikan surga, bayangin, Romo. Luar biasa ya. Berarti kamu sudah ada di tingkat level atas dong rohaninya nih. Bahkan awan ada di bawah saya, Romo. Oh gitu ya. Pokoknya menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Menarik ya. Menarik Alam sekali, membuat kamu juga betah di sana. Iya. Ya. Kalau pemaknaan atau yang kamu maknai, kamu hayati dalam panggilanmu akhirnya apa? Ya? Dengan pengalaman seperti itu ya. Dari pengalaman itu ya saya diperlihatkan dan saya merefleksikan ya Tuhan, ya saya sungguh percaya diutus ke situ gitu. Dan malah saya melihat berbagai hal yang menakjubkan, yang meneguhkan iman saya. Selain tadi pemandangan, tapi juga semangat iman dari umat-umat di sana. Di tengah keterbatasan, ya mereka tidak mengeluh, tidak menuntut, tapi berinisiatif. Inisiatif ya. Betul. Luar biasa ya. Dan itu yang membuat saya tambah semangat. Tambah semangatnya. Ada kutipan kitab suci yang menguatkan kamu? Ya. Kalau kutipan kitab suci ya, pengharapan akan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi kita diperlihatkan keajaiban-keajaiban Tuhan yang tak terduga. Itu kitabnya di mana kutipannya? Itu di Mazmur. Tapi Mazmurnya saya lupa. Tapi seperti itu ya intinya. Seperti itu saya refleksikan. Menarik dong ya. Menarik sekali. Kalau ya sekali-kali Anda ke sana. Pengalaman yang kemarin ini lockdown ini gimana? Kerasa nggak di sana? Nah, apalagi saat pengalaman lockdown. Mungkin setiap orang bisa di situasi lockdown itu yang mengatakan di mana Tuhan, di mana keadilan Tuhan gitu kan. Dan ya tidak hanya lockdown ini, kesulitan dalam menghadapi kesulitan dalam keluarga, dalam bisnis dan sebagainya. Ketika kita sulit ya kita mempertanyakan di mana Tuhan. Tapi ya sekali lagi ya saya tidak mau menyerah untuk terus beriman bahwa ya tadi untuk kepercayaan akan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tetap masih ada harapan di tengah situasi yang menghimpit. Iya, betul, Romo. Dan ya saya seperti pengalaman kemarin ketika saya mau kembali ke Jakarta ini. Iya. Susah itu. Wah, itu susahnya minta ampun, Romo. Kalau bisa terhitung sekarang Agustus, ya sebulan yang lalu saya sebenarnya sudah mau pulang. Bayangin. Itu rencana 6 Juli saya mau pulang. Tapi ya karena ada permasalahan penerbangan, lalu lockdown semua itu kan begitu tuh dampaknya tuh. Dan ya akhirnya ditunda. Tapi yang tak terbayangkan seperti ini ya, meskipun banyak kesulitan, toh ya harapan Tuhan itu ada gitu. Maka ya ketika kesulitan pertama yang saya hadapi itu ketika memesan tiket. Nah itu sulit sekali untuk itu rebutan. Karena bayangkan bandara hanya buka 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Dan ya itu saya rebutan ya akhirnya dapat tanggal 28. Dan awalnya juga saya tanya, Mbak, ke maskapai Lion kan di sana hanya maskapai Lion yang diperbolehkan untuk terbang. Mbak, untuk penerbangan ke Jakarta ada nggak? Tidak ada.
Nah itu ya saya udah mikir apa saya toper 2 kali saja ya. Loh, kan itu menyenangkan luar Iya biasa. makanya apa saya toper 2 kali saja. Lagi pula kalau saya kembali ke Jakarta zona merah toh. Iya. Iya. Ya saya mikir kayak gitu saja, lebih aman di sana, lebih dingin daripada ke Jakarta penuh polusi. Gitu ya. Gitu loh. Iya. Tapi menyenangkan ya di sana Iya, ya. menyenangkan. Nah, tapi ternyata apa ya? eh, Meskipun saya kesulitan gitu, ya saya bersyukur bahwa eh, iman saya menguatkan gitu dan saya diberi jalan oleh ya saya refleksikan ini Tuhan yang menunjukkan gitu. Saya dibantu oleh volunteer. Oh, volunteer ada di sana ya? Ada salah satu volunteer itu dari Wisma SJ Oh, di Nabire. ada ya di Nabire Di ya. Nabire. Itu kerjasama juga ya di sana ya. Iya, Saling bahu-bahu ya. bener loh. Dan di sana dia ternyata selain volunteer juga agen. Nah, ternyata dia memberi alternatif kepada saya jalan keluar untuk yaitu ya sudah frater ke Jayapura dulu, dari Jayapura bisa langsung ke Jakarta Oh iya. gitu. Tapi hari ini kan yang penting sudah sampai. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Bisa teologi ya. Bisa tuh. Tapi kan di sana menyenangkan dari. Andai kata Iya. terdampar juga nggak apa-apa ya saudara-saudara ya. Karena ya meskipun saya saya percaya bahwa apa ya pasti ada eh, ya pengharapan itu, saya tidak memaksakan kehendak saya harus pulang gitu. Saya ya di situ belajar untuk ya membuka beberapa kemungkinan. Kalau memang toh akhirnya tidak bisa ke Jakarta, ya saya pun tidak rugi. Di situ pun ya banyak hal Nah, yang itu tantangan. Di sini juga banyak tantangan Iya. ketika orang mengalami situasi kena COVID dengan sanksi-sanksi sosial macam-macam di sini. Oke, itu adalah pengalaman lockdown juga ya. Tapi kalau boleh pertanyaan terakhir ini, Frater. Apa yang berkesan yang unik dengan masyarakat Papua di mana Frater kerasulan di sana? Di sana masyarakat Papua tuh pertama saya mengira bahwa ya mungkin bayangan saya yang dulu ya ya di sana seram dan sebagainya, tapi ketika saya sampai di sana sungguh saya rasakan berbeda. Mereka bahkan menurut saya lebih ramah daripada orang Jawa. Lebih ramah. Ramah ya berarti ya. Ramah pertama. Ramah. Terus yang kedua Lebih apa ramah. tuh? Kan mereka pakaiannya lain Iya. tuh. Oh ya, mereka juga mempunyai kekasan di sana. Ya baju adatnya itu memakai, yang laki-laki koteka, yang perempuan moge itu dari ya dari apa ya, tumbuhan akar kayu atau apa dijadikan ya untuk penutup badan gitu. Oh gitu ya. Jadi koteka dan moge itu Moge. menjadi baju adat mereka ya. Iya. Sering dipakai atau ada upacara tertentu atau di harian itu dipakai? Kalau sekarang memang yang memakai sudah berkurang, yang memakai. Cuman yang tapi tetap masih ada yang memakai. Tapi itu kan menjadi baju adat dong Baju ya, adat. baju adat ya, yang Masih tetap ada yang dilestarikan dong Iya. ya. Terus yang ketiga apa itu uniknya lagi ya? Nah, yang ketiga itu selain baju adatnya, di sana juga biasanya ada upacara-upacara adat. Oh, Ya, upacara-upacara adat. Upacara-upacara adat itu ya mereka biasanya doa, tapi sekarang memang dulu doanya ada namanya kepala suku yang berdoa, tapi kan sekarang karena sudah mereka mengimani Katolik gitu kan, mengimani Katolik ya, kalau yang Katolik romonya yang berdoa sebagai pemimpin doa, lalu ya memberkati kayak persembahan gitu babi di sana. Oh, jadi ini persembahan adat dulu kepala sukunya. Kepala sukunya Tapi doa kan adat. ketika udah menjadi Katolik, romonya yang harus berdoa ya. Atau pemuka agama yang mereka yang ada di situ ya. Itu inspiring dong adat-adatnya ya. Iya. Makan terus itu tadi. Iya, saya makan babi terus. Kalau nggak salah setiap orang yang datang ke sana ada julukan-julukan. Oh iya. Iya ya. Frater julukannya apa ya? Iya, saya dapat julukan Notakau. Notakau. Ya, apa itu? Nah, itu tunas dari ubi. Ya, orang-orang ya dengan kedatangan saya berharap muncul
memunculkan tunas-tunas harapan. Hmm. Kan di sana ubi jadi makanan pokok mereka Ya. kan. Ya, itu semoga dengan kedatangan saya tuh ya memunculkan harapan Harapan. tunas-tunas. Apa tadi Untuk istilahnya? Notakau. Notakau. Panggilan itu ya, Iya. yang sudah melekat ya. Menarik sekali. Betah tapi di sana ya? Ya betah tuh. Menantang ya? Menantang luar biasa. Ada ajakan nggak umat? Jangan ragu datang ke Papua. Ya sekali-sekali coba lihat di sana dan lihat gimana perjuangan iman mereka dalam ya menghidupi iman mereka di tengah tantangan yang ada di sana. Mereka bersedia juga kalau kita datang ke sana ya. Oh sangat terbuka sekali. Terbuka. Jangan bayangkan mereka akan Serem tadi itu seram ya, tadi galak ya. ya, enggak ya. Akan makan Ramah-ramah tadi ya. lebih ramah dari orang Jawa. Ini kalau beli kopi di mana nih? Ada. Nah, ya Bapak Ibu di rumah kalau ini kopi yang kami olah. Nah, kalau ingin membeli nanti bisa chat WA ke saya atau ke Romo-Romo. Nah, Romo siapa? Nah, di sana ada Romo Wahyu, Romo Rosi. Nah, Kalau ingin memesan silakan. Ini Ini untuk mendukung membantu ya. untuk membantu pelayanan di sana. Karena selain rohani juga ekonomi, pendidikan kami juga mencoba mengembangkan. Terima kasih ya Frater Terima ya. kasih, Romo. Kesaksian yang luar biasa. Bapak Ya. Ibu sudah terkasih, inilah pengalaman kerasulan kita yang kami sebagai calon-calon imam di Diocese Jakarta juga punya kerasulan-kerasulan di luar Jakarta atau menjadi misionaris domestik gitu ya. Dan itu ada kerjasama antar keuskupan. Bapak Kardinal kita seringkali membuka wawasan kita sebagai orang-orang yang perlu terbuka akan dunia di luar keuskupannya. Menarik ya, Frater. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan Romo. saudara yang terkasih, semoga pengalaman Frater Ludo berkarya di tanah Papua, khususnya Bohomami ya, Ya. paroki Bohomami, berkesan untuk Anda dan saya, meneguhkan kita dalam bertumbuh dan mengembangkan iman. Bunga Selasih, bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita duduk dan berkumpul di Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.